Ya, sahabat Seruya dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di kawasan Lu dan Tanah Toraja, bertemu kembali dalam mengurai berita pilihan koran Seruya hari ini. Dan saat ini saya sudah bersama Bung CBD, Bung Harold Beduru, selaku pimpinan koran Seruya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya ini wabarakatuh. bagaimana? Alhamdulillah, Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya dimanapun berada, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa ini? Hari Selasa ya, Bukan, ya. 25 Februari Selasa 25 Februari. 2025. Ya, Dan 2025. sahabat Seruya dimanapun Anda berada, masyarakat Kota Palopo sudah beberapa waktu lalu mengikuti eh, sidang sengketa pilkada, dan tadi malam sudah ada keputusan. Ada keputusan. Nah, ini ada beberapa catatan yang Ya. menurut pandangan koran Seruya. Siap. Gimana itu? Bung Ijan sahabat Koran Seruya, bahwa seperti yang kita ketahui, palu majelis hakim itu sudah diketok. Ya, Dan khusus untuk sengketa pilkada Kota Palopo, hasilnya adalah diskualifikasi bagi calon wali kota nomor urut 4, Trisal Tahir. Nah, dari catatan Koran Seruya, persidangan 40 kasus sengketa pilkada yang ditangani MK. 24 diantaranya itu adalah PSU. Bayangkan. Pilkada serentak akan dilakukan PSU di 24 kabupaten, kota, provinsi. Nah, salah satunya adalah Kota Palopo. Nah, ini kan sebenarnya keputusan MK ini sangat, boleh kita bilang, kejutan. Kejutan dan tidak biasa. Kenapa saya bilang tidak biasa dan kejutan? Kalau kita meneliti, menyimak regulasi kepemiluan, peraturan PKPU, pemilu penyelenggaraan ini, mestinya ini sebenarnya ketika calon didiskualifikasi itu mesti satu paket. ya. Pasangan calon, karena paslon. Nah, pasangan calon ini dinilai tidak memenuhi syarat administrasi. Berarti bukan tunggal, tetapi pasangan calon. Nah, tetapi kan kita paham juga MK ini adalah wadah, lembaga yang bisa saja membuat aturan baru. Aturan Berdasarkan pertimbangan ya. Berdasarkan pertimbangan, dan keputusan MK ini akan menjadi regulasi baru kepemiluan ke depan, bahwa dalam proses kepemiluan, jika satu calon bermasalah, tidak berarti calon wakilnya atau calon 01-nya didis juga. Karena asas keadilan. Dan saya menyimpulkan bahwa kebijakan MK ini adalah kompromi politik tingkat tinggi. Karena terjadi di berbagai daerah ini. Ya, 24 daerah yang PSU. Dan dari 24 daerah yang PSU ini, keputusannya hampir sama semua. Bahwa ketika ada calon di antara apakah 01, 02 yang cacat administrasi, maka itu saja yang didiskualifikasi dan partai pengusung diminta untuk melakukan pergantian. Iya, dan Bung Harold melihat waktu ada keputusan pertama yang kasusnya sama dengan 24 itu, memprediksi, oh ini kayaknya semua sama. Iya, sama. Karena kalau kita melihat bahwa ketika dilakukan dis terhadap calon, misalnya katakanlah di Pilkada Papua, Pilkada Papua, pemilihan gubernur Papua, itu kan yang bermasalah dan cacat administrasi itu adalah calon wakilnya, wakil gubernur Papua Jeremias Bisai. Jeremias Bisai. Nah, Jeremias Bisai ini bermasalah karena keterangan domisili yang dilampirkan dalam dalam persyaratan pencalonan dia. Nah, setelah dalam penelusuran persidangan beberapa kali di MK, majelis hakim menemukan bahwa ada masalah cacat administrasi. Nah, MK memutuskan Pilkada Papua, pemilihan gubernur Papua ini PSU. Tetapi yang didiskualifikasi hanya Jeremias Bisai ini. Nah, calon 01-nya itu tidak. Nah, partai pengusungnya ini diminta untuk melakukan pergantian. Nah, secara regulasi seperti apa yang saya sampaikan,
bahwa ya, tidak ada regulasinya begitu, mestinya dua-dua. Nah inilah keputusan MK ini akan menjadi regulasi baru untuk pemilu ke depan, bahwa kalau pasangan calon ada yang bermasalah satu, maka yang bermasalah saja yang diganti. Dan Bung Heru, berarti ini yang PSU ini kembali ke titik nol semua ini? Iya, pemilihan ulang, titik nol semua. Ya, seperti di Kota Palopo, seperti keputusan MK yang sudah kita ketahui bersama, bahwa MK memutuskan Pilkada Palopo PSU dan diikuti 4 pasangan calon. Adapun calon wali kota nomor urut 4 Trisal Tahir itu akan diganti, diberi waktu kepada partai pengusungnya yaitu Partai Gerindra dan Partai Demokrat untuk melakukan pergantian. Nah, posisi Ahmad Syarifuddin Daud sebagai wakil, calon wakil ini tetap. Yang diganti adalah calon 01. Nah, kita menanti keputusan partai pengusung siapa yang akan dicalonkan untuk mengganti Pak Trisal, karena waktu yang diputuskan MK itu hanya 90 hari dilakukan sejak di Ketuk Palu dibacakan. Di Ketuk Palu tadi malam 90 hari ke depan. Kalau kita menghitung 90 hari ke depan adalah tanggal 3 bulan ya. Ya, 3 bulan. 25 Mei 2024 itu hari pencoblosan. Itu sudah lengkap dengan kampanyenya dan sebagainya? Kita belum tahu teknis PSU ini apakah pasangan calon hari. Ada waktu untuk kampanye. Kita belum tahu aturan main PSU ini, tahapan-tahapannya. Apakah di dalam tahapan itu ada kampanye atau ada seperti tahapan-tahapan pilkada sebelumnya. Tetapi yang pasti bahwa MK sudah memutus dan menetapkan 90 hari mulai dari putusan dibacakan. Berarti kalau kita menghitung 90 hari ke depan, saya sudah hitung ini, Bung Ujang. Tanggal 25 Mei 2024 itu hari warga Kota Palopo akan melakukan pemilihan, mencoblos. Dan KPU mulai bekerja sekarang. Ya, mestinya begitu, mempersiapkan. Dan keputusan MK juga kan sangat jelas memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan apa istilahnya, koordinasi dengan KPU provinsi, supervisi ke KPU provinsi, dan KPU provinsi melakukan supervisi ke KPU tingkat kota kabupaten, Kota Palopo. Nah, persoalannya sekarang yang seperti kita ketahui bahwa KPU Kota Palopo kan belum paripurna. Ada 3 yang dipecat, tinggal 2, dan KPU Kota Palopo sebenarnya diambil alih oleh KPU provinsi. Jadi mungkin dengan keputusan MK ini akan segera dilakukan PAW, mempercepat keanggotaan KPU, dilakukan PAW 3 orang yang dipecat sehingga komisioner KPU Palopo lengkap 5 orang. Nah, kita tunggu saja kebijakan KPU RI untuk mengisi PAW ini. Baik, sahabat seru ya dimanapun Anda berada. Menarik sekali ya, berkaitan dengan apa yang sudah kita sama-sama ikuti kemarin berkaitan dengan keputusan sidang MK berkaitan dengan sengketa Pilkada Palopo. Namun sebelum kita lanjutkan, kita ikuti pesan-pesan berikut. Jalan-jalan ke Kota Palopo tapi kok bingung ya mau nginep di mana? Tak perlu khawatir, yuk di sini saja. Tempatnya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan pelayanan yang super ramah. Apa saja fasilitasnya? Mulai dari kamar keluarga hingga buat yang jomblo, semua tersedia. Dari yang budgetnya pas-pasan hingga yang berdompet tebal. Restoran buat sarapan pasti ada. Ruang meeting ada juga dong. Jadi tunggu apa lagi? Untuk info lengkapnya, cus hubungi nomor di bawah ini. Mau nginap? Ingat Hotel Harapan. Ya, sahabat seru ya, dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung, kita sedang membahas masalah hasil keputusan sidang MK berkaitan dengan sengketa pilkada Palopo. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bung CBD, Bung Hairul Bederu berkaitan dengan
apa-apa saja yang kemarin menjadi keputusan. Namun ada pertanyaan. Ini kan tadi Bung Hairul Beduru mengatakan bahwa harus ada penggantian di pihak-pihak yang diamanatkan oleh MK. Nah, ini bagaimana ini? Ya. Sekarang ini kan sangat jelas keputusan MK kemarin bahwa menyerahkan kepada partai pengusung untuk melakukan pergantian terhadap Trisal Tahir yang didiskualifikasi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah who will be change Mr. Trisal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan warga Kota Palopo. Nah, dari penelusuran koran Seruya, pagi tadi saya berkomunikasi dengan beberapa pihak terkait dengan tim internal tim internal paslon nomor urut 4 ini. Ada beberapa nama yang mencuat. Nah, salah satunya adalah istri Trisal Tahir, Ibu Haja Nelly Trisal. Nah, katanya dari beberapa nama istrinya Pak Trisal ini menempati urutan pertama sebagai bakal calon yang akan menggantikan Pak Trisal. Kemudian ada juga nama Hasanuddin. Hasanuddin ini adalah kakak dari anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Andri Unrubaso Ubas. Nah, Pak Hasanuddin ini juga namanya mencuat. Latar belakang Pak Hasanuddin ini adalah pengusaha. Dan ada beberapa nama yang menurut saya tidak perlu kita sebutkan, termasuk nama Pak Ubas sendiri. Nah, dari beberapa nama ini memang yang sempat saya gali-gali dari sumber-sumber yang berkompeten, kayaknya nama Ibu Nelly ini lebih menguat. Dan jauh-jauh hari sebenarnya juga memang internal katanya sih, internal dari paslon nomor urut 4 ini sudah membaca bahwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti keputusan MK, maka mesti mempersiapkan kader ya, pengganti. Nah, salah satu misalnya Pak juru bicara dari paslon nomor urut 4, Haidar Jidar, tadi saya sempat komunikasi, dan ketika saya mempertanyakan isu rumor-rumor yang berkembang di media sosial nama Ibu Trisal ini, Ibu Nelly, Haidar Jidar juga membenarkan bahwa wacana itu memang muncul saat ini. Dan wacana itu tetap berjalan terus. Iya, dan memang menurut Haidar Jidar bahwa nama istri Trisal ini memang menguat saat ini sebagai kandidat yang bisa diusulkan untuk mengganti Trisal. Nah, ada beberapa pertimbangan, menurut Haidar itu ada beberapa pertimbangan selain beberapa nama. Salah satunya bahwa istrinya Trisal ini adalah ikonik karena tidak bisa dipisahkan dari Trisal sendiri. Nah, katakanlah ketika istrinya maju kan, ya tidak bisa kita nafikan bahwa Trisal ini sebagai calon wali kota tentu memiliki keluarga di Kota Palopo, masa ya boleh kita bilang fanatiknya ada. Nah, ketika bayang-bayang Trisal ada pada calon yang menggantikannya adalah istrinya, maka tentu saja Trisal Tahir ini akan turun tangan secara terang-terangan dan full power untuk mendukung istrinya kembali meraih kemenangan. Seperti itu. Dan hal yang lain juga bahwa istri mengganti suami itu bukan hal yang mustahil. Nah, kita sebut saja contoh kasus di Maluku Utara. Nah, calon gubernur Maluku Utara itu Pak Beni Laus almarhum meninggal dunia jelang hari H pencoblosan. Satu bulan sebelum hari H pencoblosan. Nah, meninggal dunia. Nah, partai pengusungnya pada waktu itu mencari figur. Nah, mereka melihat bahwa Ibu Sherly Laos ini, istri almarhum Beni Laos ini salah satu kandidat yang berpeluang dan memiliki kan besar untuk menggantikan calon gubernur yang meninggal. Dan faktanya, ya setelah hari pencoblosan 27 November kan Ibu Sherly menang. Kekuatan Beni Laos ini tetap mengikut pada ada istrinya ini. Nah, bisa jadi juga dalam case pilkada Kota Palopo,
Nyonya Nelly ini menggantikan suaminya, tidak menutup kemungkinan ikonik Trisal Tahir itu tidak bisa dilepaskan dari bayang. Akan terbawa. Ya, akan terbawa. Unity ini barang. Ada bayang-bayang mengekor bahwa Trisal Tahir ini sama Ji. Ya. Dan belajar dari Provinsi Maluku Utara bahwa KPU memberikan kesempatan karena meninggal dunia calonnya Beni Laus. Dan yang sekarang ini malah diperintahkan oleh MK. Ya memang aturan mainnya seperti itu, bahwa setelah calon 01 didiskualifikasi, calon 02 tidak karena asas keadilan memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah, maka ya wajib diganti dan diberi waktu sesegera mungkin karena proses pencoblosan itu kan 90 hari ke depan. Nah, butuh waktu untuk proses pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Sehingga ya partai pengusungnya ini, Partai Gerindra dan Partai Demokrat perlu bekerja keras ini. Lebih cepat ini supaya sosialisasi ke masyarakat bisa cepat memenuhi persyaratan untuk ya ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Ya, baik sahabat seru ya dimanapun Anda berada. Demikian kita sudah mengikuti ya berkaitan dengan tadi keputusan Majelis MK, kemudian juga siapa calon pengganti Trisal Tahir sebagai peserta 04, dan kita akan bahas kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jalan-jalan ke kota Palopo tapi kok bingung ya menginap di mana? Tak perlu khawatir, yuk di sini saja. Tempatnya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan pelayanan yang super ramah. Apa saja fasilitasnya? Mulai dari kamar keluarga hingga buat yang jomblo, semua tersedia. Dari yang budgetnya pas-pasan hingga yang berdompet tebal. Restoran buat sarapan pasti ada. Ruang meeting ada juga dong. Jadi tunggu apa lagi? Untuk info lengkapnya, cus hubungi nomor di bawah ini. Mau nginap? Ingat Hotel Harapan. Ya, sahabat seru ya, dimanapun Anda berada, khususnya yang baru bergabung, kita akan membicarakan tentang hasil keputusan MK dan juga dengan adanya PSU, Pilkada Kota Palopo, membahas tentang siapa pengganti Trisal Tahir sebagai pasangan 04. Nah, di kelanjutan ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita semua ini. Apa saja ini? Ya, salah satu memang bahwa keputusan MK itu kan sangat tegas meminta partai pengusung untuk segera melakukan pergantian calon yang didiskualifikasi. Nah, seperti yang sudah saya urai tadi, ada beberapa nama yang memang mencuat setelah keputusan MK itu. Nah, salah satu Ibu Nelly Trisal, istri Trisal Tahir sendiri. Bahkan informasi terakhir itu beberapa waktu yang lalu memang Ibu Nelly ini katanya memang sudah dipersiapkan, sudah diajar tentang bagaimana itu politik, bagaimana speak up di depan umum dan lain-lain. Itu informasi yang sempat saya gali dari tim-tim internal dari Paslon 04. Dan yang menarik juga calon wakil wali kota Ahmad Syarifuddin Daud ini melalui story tangkapan story WA-nya juga memposting foto Ibu Nelly ini sebagai story WA. Nah, itu kata-katanya gaspol. Berarti ada tanda-tanda ini akan tidak mungkin lah seorang Ahmad Syarifuddin Daud atau Ome ini memposting itu kalau memang sudah tidak ada belum ada isyarat. Nah, terus ada juga nama Hasanuddin itu kakak kandung Pak Ubas. Tetapi dari beberapa nama memang kalau kita memperhatikan ini sudah rame sebenarnya nama Ibu Nelly ini
diposting, diperkenalkan secara tidak langsung melalui media sosial. Dan itu dilakukan oleh relawan-relawan, simpatisan-simpatisan paslon nomor urut 4. Iya. Baik, sahabat Surya, bicara soal pengganti Trisal tentunya nanti kita akan lihat sesuai dengan waktu yang berjalan. Dan bicara soal PSU, Bung Hairil Badarudin, ini kan bicara soal kesiapan penyelenggara pemilu pilkada di Kota Palopo. Nah, ini bagaimana? Ya, ini kan PSU ini sudah menjadi keputusan MK. Nah, pemerintah Kota Palopo di sini sebagai yang berwenang untuk mendukung suksesnya PSU ini wajib melaksanakan perintah MK. Sesuai dengan tahapan-tahapan. Ini perintah negara. Iya. Nah, pertanyaan yang menarik sekarang adalah siap enggak pemerintah Kota Palopo mendanai dari berbagai aspek. Mendanai PSU ini. Iya. Nah, ini kan sama aja dengan pemilihan ulang. Iya. Nah, kalau kita melihat taksiran anggaran yang dipakai KPU Kota Palopo untuk pelaksanaan pilkada yang lalu kan di angka 23 miliar. Nah, di bawah-bawahnya sedikit. Nah, dari penelusuran kita, dana pilkada yang dihibahkan pemerintah Kota Palopo ke KPU itu 23 miliar yang lalu tersisa tinggal 56 miliar. 5,6 miliar, bukan 50 saya ralat. 5,6 miliar. Nah, dana ini belum mutu itu. Karena masih dipakai KPU dalam waktu proses, berjalan ini kan ada di penggunaan-penggunaan. Proses sengketa itu juga di MK. Mereka masih butuh dana. Dan hitungan-hitungannya itu ya kasarnya masih sekitar 4 miliar. Nah, tentu saja sisa anggaran ini bisa dipakai untuk melaksanakan PSU. Tetapi dana 4 miliar ini kan tidak cukup. Nah, pemerintah Kota Palopo mesti melakukan refocusing anggaran melalui DPR. Tetapi aturan tentang pendanaan ini kan sangat jelas di PKPU. Saya lupa nomornya, nomor berapa. Bahwa ketika pemerintah Kota Palopo tidak sanggup untuk mendanai itu, maka bisa meminta bantuan provinsi. Provinsi juga bertanggung jawab untuk menghibahkan anggaran ke pemerintah Kota Palopo untuk melaksanakan PSU. Kemudian, kalau misalnya pemerintah provinsi juga tidak mampu untuk mendanai itu, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan pemerintah pusat untuk mendanai ini. Karena ini perintah negara. Pemerintah itu tidak berbicara pemerintah Kota Palopo saja, tetapi ada tingkatan-tingkatan di atas. Nah, semua pemerintah, mulai pemerintah daerah, provinsi, dan pusat itu berkewajiban wajib melaksanakan perintah MK untuk menggelar PSU. Apapun kondisinya, anggaran harus disiapkan. Nah, ini yang menarik. Kita mengetahui sekarang kan kondisi Kota Palopo ini lagi bermasalah soal anggaran. Efisiensi. Ada efisiensi. Terus kan kita melihat bahwa ya Kota Palopo ini kan lagi banyak utang belanja. Ada banyak hal yang sudah dianggarkan dan memang akan ada refocusing. Tapi untuk mengurai ini kita mencoba untuk menghubungi Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Bapak Alfred Jamil. Mudah-mudahan bisa tersambung ini. Kita akan mencoba berbincang-bincang dengan Pak Alfred Jamil. Mudah-mudahan bisa terhubung berkaitan dengan kesiapan anggaran ini. Kesiapan anggaran karena DPR ini juga yang perlu menyetujui ini. Kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Bapak Alfred Jamil. Assalamualaikum Pak Alfred. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Wakil? Alhamdulillah baik. Ini kan jauh sebelum-sebelumnya nih Pak Alfred, ada keputusan MK dari 25 anggota Dewan kan Pak Alfred ini jauh-jauh hari sudah mengisyaratkan ini barang bahwa pemerintah Kota Palopo itu harus siap-siap memang nih untuk memikirkan anggaran PSU di Kota Palopo. Nah, apa sebenarnya kenapa ketika waktu itu Pak Alfred sudah berbicara ke media seperti itu? Apa alasan Pak Alfred? Iya, jadi begini, pemirsa Surya yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kenapa saya
dalam hal itu menyampaikan melalui media di Seruya. Karena begini, gejala akan terjadi PSU itu kan kita sudah lihat dari proses persidangan di DKPP, bahwa ada lagi setelah masuk di MK, kita kan sudah melihat tanda-tanda itu, sehingga memang pada saat itu sudah bergulir. Saya sudah memang selaku wakil ketua DPRD Kota Palopo sudah mengantisipasi akan kemungkinan itu terjadi, karena kita ketahui bahwa bersama bahwa fiskal atau anggaran di Kota Palopo ini sangat kecil. Belum lagi di saat ini pemerintah kota dalam menghadapi kondisi fiskal yang menurut saya sangat-sangat kurang bagus. Karena kenapa saya katakan kurang bagus? Karena utang belanja saja yang untuk kegiatan 2023-2024 itu kan jumlahnya tidak sedikit. Iya, paham. Nah, sehingga memang kita mengantisipasi itu. Terkait juga dengan itu, baru-baru ini pemerintah pusat dalam hal ini melalui Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang anggaran refocusing. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita dengan kondisi fiskal yang sangat terbatas ini. Kita lagi diperhadapkan dengan persoalan PSU yang juga tidak anggaran yang tidak sedikit. Makanya pada saat pembahasan APBD 2025 yang lalu, saya sudah mengantisipasi, mempertanyakan hal tersebut kepada tim anggaran pemerintah daerah melalui Kepala Dinas DPPKD. Siap. Nah, saya sempat menyampaikan waktu itu kepada Kepala Dinas DPPKD, saya bilang, Bu Kadis, kalau ini terjadi PSU di Kota Palopo, seandainya ya saya katakan waktu itu, anggaran dari mana kita mau ambilkan? Nah, sehingga penyampaian dari Kadis DPPKD waktu itu menyampaikan ke saya bahwa untuk tahapan pilkada pertama yang di 2024 ini Pak Dewan, itu kita sudah hitung dengan anggaran 23 miliar. Kalau itu terjadi PSU. Nah, saya katakan ya oke lah kalau begitu, sehingga lahirlah statement saya di media Seruya waktu itu bahwa ternyata pemerintah kota sudah menganggarkan kalau terjadi PSU. Tetapi ternyata itu dibantah banyak pihak waktu itu disanggah oleh Kominfo. Iya, banyak pihak dengan adanya NHPD itu. Iya. Banyak pihak yang mempersalahkan Pak Alfri pada waktu itu. Kenapa Pak Alfri sebagai wakil ketua gegabah sekali mengeluarkan statement jauh-jauh hari. Ya toh. Nah, apa yang menjadi statement Pak Alfri pada waktu itu kan nyata menjadi kondisi yang harus dihadapi pemerintah Kota Palopo, Pak Alfri. Nah, pertanyaannya sekarang Pak Alfri adalah siap tidak siap pemerintah Kota Palopo harus siap. Iya, harus, karena ini perintah Mahkamah Konstitusi dan itu dilandasi juga sebuah regulasi. Jadi mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Nah, persoalannya dengan waktu putusan MK yang memerintahkan dengan jarak waktu 90 hari. Nah, di sini saya tadi pagi juga sudah menyampaikan juga kepada teman-teman media yang juga mewawancarai saya tadi pagi. Saya bilang harus ada langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah kota dalam menghadapi waktu 90 hari ini. Seperti apa yang harus dilakukan. Tentunya kita akan melihat berapa perencanaan anggaran yang akan disiapkan untuk menghadapi PSU ini. Kita akan melihat masih ada sisa anggaran yang 23 miliar kemarin. Ya, katanya itu masih ada, Pak Alfri. Masih ada, tidak habis. Iya. Ya, nanti kita lihat dulu. Adanya itu berapa? Itu kan baru penyampaian lisan. Kita belum melihat progres di sekretariat KPU berapa penggunaan anggaran yang sudah terpakai di sana. Ya mungkin hanya penyampaian lisan saja, tetapi secara progres penggunaan kan kita belum lihat. Nah, ya kita meminta kepada audit independen untuk melakukan audit dulu kepada KPU dalam hal penggunaan anggaran ini, karena anggaran yang diberikan kemarin itu tidak sedikit, 23 miliar. Nah, ini Pak Alfri. Ini kan seperti Pak Alfri bilang bahwa waktu pelaksanaan PSU ini kan kasib sekali, sekitar 3 bulan. Nah, langkah-langkah apa yang akan diambil DPRD Kota Palopo dalam waktu dekat ini
dalam rangka ya katakanlah refocusing anggaran untuk pendanaan PSU. Langkah apa kira-kira? Ya, langkah-langkah yang DPRD ambil ini dalam waktu dekat, kita akan mengundang tim anggaran pemerintah daerah bersama Forkopimda, bersama OPD yang terkait untuk melihat sejauh mana penganggaran yang sudah ada di refocusing, yang sisanya itu sisa berapa. Nah ini yang kita mau harus, makanya saya katakan tadi, di saat sekarang ini pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota, sudah harus mengambil langkah-langkah konkret, mengantisipasi langkah-langkah apa yang harus diambil dalam mengantisipasi penganggaran untuk PSU ini. Karena kita belum tahu juga berapa kebutuhan PSU yang akan disiapkan ini untuk mencetak kertas suara, untuk memberikan honor KPPS, dan untuk keamanan. Ini kan juga harus kita hitung semua berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Nah, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami DPRD akan mengundang tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda untuk membicarakan dalam hal ini. Tapi kan ini Pak Alfri, dengan melihat kondisi keuangan, memang pemerintah Kota Palopo ini sangat dilematis ya Pak Alfri ya. Dilematis. Iya betul, sangat dilematis karena iya betul. Tapi kan ada upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah kota Pak Alfri, bahwa ketika misalnya Kota Palopo tidak mampu, maka bisa meminta bantuan hibah ke provinsi. Kalau menurut Pak Alfri sendiri bagaimana itu upaya seperti itu? Ya itu kalau meminta hibah kan itu harus ada dasar regulasinya. Kita konfirmasi dulu kepada pihak pemerintah provinsi. Tidak serta-merta juga pemerintah provinsi langsung memberikan kayak begitu saja, kayak apa sorong kiri terima kanan. Enggak lah. Ini pasti juga harus ada dasar regulasi, karena ini menggunakan dana negara, menggunakan melalui dana anggaran APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, terakhir Pak Alfri, apa harapan Pak Alfri sebagai wakil rakyat terkait PSU ini? Apa harapan kita sebagai wakil rakyat? Ya, terkait dengan PSU ini, saya berharap kepada kita semua, khususnya di masyarakat Kota Palopo, bagaimana dalam menghadapi PSU ini, kita secara sesama menghadapi, jangan terpancing dengan isu-isu yang sifatnya bisa menyesatkan informasi yang ada. Kita menunggu petunjuk lebih lanjut, tentunya nanti akan ada juknis dari putusan MK ini terkait dengan PSU. Yang kedua, harapan saya bagaimana kesiapan kita khususnya pemerintah daerah dalam menghadapi khususnya penganggaran ini. Kita betul-betul melakukan penelusuran anggaran lagi di beberapa kegiatan yang ada yang mungkin sifatnya tidak begitu mendesak, mungkin bisa kita alihkan untuk persiapan PSU itu. Dan saya berharap tim anggaran pemerintah daerah untuk kiranya bisa kooperatif lagi dalam menghadapi persiapan PSU ini. Oke Pak Alfri, terima kasih waktu penjelasan salam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Surya di Waalaikumsalam. Berada, demikian telah kita simak ya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, berkaitan dengan keputusan MK, kemudian pengganti pasangan calon, dan terakhir sudah siapkah pemerintah melaksanakan pilkada? Rangkuman di akhir pembicaraan kita ini kan memang kalau kita menyimak penjelasan Pak Alfri Jamil ini kan pemerintah Kota Palopo ini dalam posisi dilematis sebenarnya. Seperti yang dijelaskan Pak Alfri bahwa kondisi keuangan kita memang lagi menipis karena ada beban utang belanja yang harus dibayar pemerintah kota. Wajib dibayar. Kemudian ada juga impres nomor 1 yang tadi terkait efisiensi anggaran. Nah, tentu yang akan dilakukan pemerintah kota itu adalah refocusing anggaran. Melakukan tak-tak kiri kanan, tak ya. Ada yang dinilai anggaran ini tidak terlalu mendesak ya, mungkin itu yang digeser itu, dan kan negara ini sudah mengatur aturan main PSU ini kan jelas. Nah, kalau katakanlah seperti pemerintah kota tidak mampu ya bisa meminta bantuan pemerintah berjenjang ya provinsi untuk bantu hibah. Terus kalaupun pemerintah pusat juga pemerintah provinsi tidak mampu kan bisa meminta bantuan dan pusat. Tadi kita simak bersama bahwa dilihat regulasinya itu. Ya, ada regulasi memang dan
Ya negara ini, ya ini kan perintah MK ini perintah negara untuk dilaksanakan. Dan informasi terakhir kan pemerintah pusat melalui KPU kan masih ada sekitar 21 triliun itu untuk kesiapan PSU. Nah, saya yakin dan percaya 24 daerah yang sudah diputus PSU ini juga mengalami kondisi yang sama sebenarnya dengan Kota Palopo. Nah, tentu saja nanti ujung-ujungnya kalau pemerintah daerahnya tidak mampu ya mintalah bantuan ke pusat, mintalah bantuan ke provinsi. Karena apapun yang terjadi atas nama negara, PSU wajib dilaksanakan. Baik sahabat Seruya, dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama ya koran Seruya hari ini. Diuraikan jelas dan juga ada dari penjelasan dari DPR Kota Palopo. Dan akhirnya saya Bekti mengucapkan terima kasih dan Bung Hairul Baduru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.